Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 22 Maret tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Daniel. Pada waktu itu, Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi. Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh aku mati, meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan roh suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, "Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu." Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, "Apa maksudnya kata-katamu itu?" Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka. Katanya, "Demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini." Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, "Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahulah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua." Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, "Pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa." Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, "Hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat, dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah. Meskipun Tuhan telah berfirman, 'Orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh.' Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur?" Saut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon mesui." Kembali Daniel berkata, "Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membela engkau." Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, "Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur?" Saut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon berangan." Kembali Daniel berkata, "Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau, supaya engkau binasa." Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya.
Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, "Kepada pertobatanlah aku berkenan." Saudara-saudari terkasih, pada bacaan kitab suci kita hari ini berbicara tentang perempuan yang berzinah. Namun terdapat perbedaan pada bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini. Pada bacaan pertama, perempuan tersebut dituduh berbuat zina, padahal ia tidak melakukannya. Sedangkan pada bacaan Injil, perempuan tersebut kedapatan berbuat zina. Pada bacaan pertama, Susana, perempuan yang dituduh berbuat zina itu, berdoa dan berseru kepada Allah untuk melepaskan dia dari tuduhan palsu tersebut. Karena akibat tuduhan itu, ia hendak dibunuh oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Tuhan mendengarkan suaranya. Kemudian Tuhan mengutus Roh Suci kepada Daniel, sehingga Daniel tampil dan membela perempuan tersebut. Yang akhirnya, kedua orang tua-tua yang memberikan kesaksian palsu itu, merekalah yang dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tidak bersalah. Saudara-saudari terkasih, berbeda dengan pada bacaan Injil hari ini. Perempuan dalam bacaan Injil hari ini memang kedapatan berbuat zina. Perempuan tersebut dibawa oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus
untuk diadili. Hal yang menarik dalam bacaan Injil hari ini adalah Yesus diminta oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk mengadili wanita yang kedapatan berbuat zina itu. Suatu permintaan yang sulit dimengerti. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih dan pengampun ditodong untuk menjadi hakim. Yang meminta pun adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang dalam masyarakat Yahudi, kedua kelompok ini dikenal sebagai orang-orang yang sudah sangat ahli dalam urusan hukum. Aneh kalau sekarang meminta Yesus untuk mengadili. Keanehan ini terjawab dari informasi yang diberikan oleh Yohanes dalam Injil hari ini. Dikatakan bahwa mereka ingin menjebak Tuhan Yesus. Ini adalah strategi mereka untuk dapat menjatuhkan Tuhan Yesus. Namun, Tuhan Yesus tahu maksud dan kebusukan hati mereka. Tuhan Yesus tidak mau mengadili dan menghukum wanita pezina itu. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu." Setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, sehingga akhirnya tinggallah Tuhan Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Saudara-saudari terkasih, pada saat ini kita berada dalam masa Prapaskah. Melalui bacaan kitab suci hari ini, ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kita diajak untuk mengoreksi diri dan bukan menunjuk kesalahan orang lain. Kita sering cenderung melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit sekali melihat dan mengakui kesalahan kita sendiri. Lewat bacaan hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengoreksi diri dan memperbaiki diri kita. Hal yang kedua adalah, di depan banyak orang, Tuhan Yesus menunjukkan keberpihakannya pada kemanusiaan, tanpa harus kehilangan kewibawaan sebagai guru yang menguasai hukum Taurat. Masakan kita sebagai orang-orang yang kerap mengalami kejatuhan dalam dosa, seringkali dengan mudahnya menghukum sesama kita. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudari terkasih, dari perkataan Tuhan Yesus ini kita melihat bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya lah Tuhan berkenan supaya ia hidup. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami umat-Mu kesadaran untuk selalu mengoreksi diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.